Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita berdoa dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang optimis, ikhtiar, dan doa. Nah, materi tersebut adalah merupakan salah satu perilaku kita untuk mempersiapkan materi materi sekarang, ini materi tentang kematian atau mengurus jenazah. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak ada satupun harta, jabatan, tahta, dan lain-lain yang bisa menemani kita ketika kita sudah meninggal, kecuali perbuatan baik dan juga amal yang soleh. Nah, optimis, ikhtiar, dan tawakal atau doa termasuk perbuatan yang baik dan sangat mulia. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, meskipun dia telah bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan juga kokoh. Kematian pasti akan menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaffuna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kematian merupakan hal yang pasti. Cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat, atau orang biasa, tua ataupun muda, maupun yang siap atau tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya manusia. Tujuan pembelajaran pada materi mengurus atau merawat jenazah kali ini, yaitu peserta didik mampu menelaah dalil-dalil Al-Quran, hadis tentang ketentuan syariat Islam dan dalam mengurus jenazah. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur jenazah. Yang keempat, menjelaskan tata cara mengantar jenazah sesuai ajaran Islam.
Yang kelima ya ini mempraktikkan memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar dan mengubur jenazah. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan atau 4 hal. Yang pertama ya ini memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat ya ini mengubur jenazah. Adapun kegiatan merawat dan mengurus jenazah ini adalah kegiatan hukum fardu kifayah hukumnya. Apa sih fardu kifayah tersebut? Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim, tetapi akan gugur semua kewajiban tersebut jika ada sebagian atau seseorang muslim yang sudah mengerjakan hal tersebut. Jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Umat muslim ini berdosa. Tentu yang terkena dosa ini adalah yang paling dekat dengan jenazah, entah tetangga atau kerabat dan juga sanak saudara. Langsung kita memasuki kepada memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan itu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, entah itu korban kecelakaan atau korban mutilasi, terdapat bagian tubuhnya atau hanya kaki saja atau tangan saja atau kepalanya saja, maka harus dimandikan. Tetap harus dimandikan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau karena mati peperangan membela agama Allah. Yang selanjutnya itu syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama harus muslim, berakal, dan juga baligh. Baligh itu apa? Orang yang sudah mencapai umur. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan adanya haid. Yang kedua ini berniat memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah ini harus berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga ini kepribadiannya jujur dan soleh. Jangan sampai diusahakan, jangan sampai yang memandikan jenazah ini adalah orang yang fasik, yang suka berbohong, atau orang-orang yang suka berbohong tidak dapat dipercaya. Karena syarat yang ketiga ya ini orang yang memandikan jenazah harus terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Jadi harus terjaga aib jenazah ketika dimandikan. Yang kelima ya ini jenis kelamin sama. Jadi ketika sang mayit, sang jenazah ini perempuan, maka yang memandikan harus perempuan. Jangan sampai yang memandikan orang laki-laki. Dan juga sebaliknya, jika mayit laki-laki, maka yang memandikan jenazah ini adalah orang laki-laki. Jangan sampai yang memandikan jenazah ini orang perempuan. Baik, untuk selanjutnya ya ini hal-hal yang dipersiapkan dalam memandikan jenazah. Yang pertama ya ini tempat mandi. Jadi yang dipersiapkan yang paling pertama ini tempat mandi untuk memandikan jenazah. Yang kedua ya ini air bersih dan juga suci mensucikan. Jadi harus airnya itu bersih dan juga suci mensucikan. Yang ketiga ya ini siapkan sarung tangan. Sarung tangan untuk pelindung tangan bagi yang memandikan jenazah. Yang keempat ya ini siapkan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, biasanya orang-orang pada umumnya ini menggunakan daun kelor. Bisa juga menggunakan daun kelor. Yang keempat, siapkan air kapur barus. Yang kelima, ya ini siapkan sabun mandi. Dan juga yang keenam, siapkan sedikit kapas untuk membersihkan dan untuk menutup beberapa lubang-lubang atau luka-luka bila ada. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balik atau tempat yang memiliki standar, hindari terkena hujan. Maksudnya begini, jenazah dibaringkan kepada tempat untuk memandikan jenazah seperti apa, bangku panjang begitu, atau tempat yang memiliki standar. Maksudnya standar ini standar tidak terkena hujan ataupun tidak kena sinar matahari dan tertutup.
tertutup, tidak terlihat oleh banyak orang. Biasanya di desa ini untuk menutup biasanya menggunakan satir atau kain panjang. Bisa menggunakan. Untuk selanjutnya ini tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah, ya ini jenazah dibaringkan di tempat untuk memandikan jenazah. Biasanya tempatnya seperti bangku panjang, begitu, atau meja panjang, begitu. Kemudian diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar aurat tidak terlihat oleh banyak orang kecuali yang memandikan dan juga orang yang mahramnya, dan juga disunahkan untuk menutupi memakai satir. Jadi tempatnya itu ditutupi oleh satir agar banyak orang tidak bisa melihat. Yang ketiga, yang pihak yang memandikan memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit mayit, begitu. Dan melindungi dan juga menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan juga dicampuri daun bidara, atau bisa juga dengan larutan air kapur barus, atau juga bisa menggunakan daun kelor. Yang selanjutnya yaitu menyiram air dari ujung rambut, dari ujung kepala hingga ujung kaki secara merata, dan disunahkan ini 3 kali atau lebih, jadi 3 kali siraman, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu dilanjut dengan bagian anggota sebelah kiri. Untuk selanjutnya itu bersihkan giginya, kemudian lubang hidung, kemudian lubang telinga, celah-celah ketiaknya, celah-celah jari tangan, dan juga kaki serta rambut. Yang selanjutnya itu membersihkan kotoran dari najis yang melekat pada anggota tubuh jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian perut ke bawah. Bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalam perut ini keluar dari lubang anus. Jadi begitu. Yang selanjutnya ini mewudukkan jenazah, sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Jadi setelah semuanya bersih maka si mayit diwudukkan sebagaimana wudhu kepada saat akan melakukan sholat. Yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan juga harum-haruman. Bisa menggunakan harum-haruman dari bunga atau juga minyak-minyak yang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengkafani jenazah. Apa sih mengkafani jenazah? Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut hingga kepala, ujung kaki. Ini kain biasanya yang digunakan, ini kain kafan. Kain kafan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan ini adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna, batas wajar, batas sempurna bagi jenazah laki-laki ini adalah 3 lapis. Jadi 3 lapis helai kain kafan. Sementara untuk yang perempuan ya ini adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan untuk menutupi seluruh tubuh, 1 lapis untuk kerudung, kemudian 1 lapis lagi untuk baju kurung, dan juga 1 lapis lagi untuk sarung. Biasanya untuk menutupi dari bagian pinggul, paha hingga ke bawah, begitu. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah, yang pertama ya ini kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh jenazah. Kemudian kain kafan yang digunakan hendaknya berwarna putih. Jadi disunahkan berwarna putih. Meskipun berwarna hijau nggak masalah, tapi yang sunnah itu adalah putih. Kalau pecinta batik mau digunakan batik nggak masalah, tapi yang sunnah adalah putih tetap. Kemudian jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 helai, 3 lapis.
kemudian untuk perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, hendaknya kain kafan diberi wewangian seperti minyak wangi begitu. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Maksudnya gimana tidak boleh berlebih-lebihan? Batasnya itu minim, yang sempurna adalah 3 dikasih 6. Itu berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari beberapa organisasi atau baitul mal yang bila tersedia. Biasanya pihak dari pemakaman menyediakan, itu boleh saja, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu, maksudnya itu sumbangan begitu. Yang selanjutnya itu kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Maksudnya sederhana bagaimana? Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian tata cara mengkafani jenazah yang berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama, bentangkanlah kain kafan sehelai demi helai, jadi satu persatu. Yang paling bawah lebih lebar dan lebih luas, serta setiap lapisan diberi wewangian atau diberi kapur harus. Yang selanjutnya itu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, jadi agar auratnya tidak terlihat, dan letakkan di atas kain kafan yang sudah dipersiapkan memanjang tadi dan sudah ditaburi wangi-wangian. Kemudian tutuplah lubang-lubang hidung, beberapa lubang, yaitu lubang hidung, mata, mulut, kemudian telinga. Adapun bisa mengenai lubang 2 kotoran itu tadi, dubur dan juga dubul. Apa sih dubur? Dubur itu lubang anus. Atau dubul itu lubang yang lubang kelamin begitu. Kemudian selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Jadi sebelah kanan yang paling atas dimulai dari kepala, sebelah kanan yang paling atas seperti kemudian ujung lembar sebelah kiri. Jadi sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar, satu persatu. Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. Ini 3, bisa menggunakan 3 kali atau 5 ikatan. Yang selanjutnya, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya. Maksudnya gini, tutuplah bagian kepalanya saja, dan bagian kakinya ini bisa boleh terbuka, namun tutup dengan daun atau kayu atau rumput atau semacam latah, atau bisa perban atau juga sarung atau juga yang lain jika ini kain kafannya tidak cukup. Kemudian tata cara mengkafani jenazah perempuan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan, ya ini tata caranya hampir sama. Ya ini kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5. Yang tadi laki-laki 3, sekarang yang perempuan ini 5. Lembar yang pertama ini untuk menutup seluruh badan, jadi dilaikan seluruh badan. Lembar yang kedua dibentuk sebagai kerudung. Kemudian lembar yang ketiga sebagai baju kurung, dan lembar yang keempat sebagai penutup pinggang hingga kaki, dan juga lembar yang kelima untuk menutup pinggul dan bahu saja. Kemudian adapun susunannya, yaitu susunan kain kafan yang sudah dipotong-potong tadi, yang sudah dipersiapkan tadi untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain untuk menutupi aurat, dan letakkanlah di atas kain kafan yang sudah dipersiapkan tadi. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, seperti lubang hidung, mulut, mata, telinga, dan juga lain-lainnya. Kemudian tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Jadi yang mulai ini tutup bagian paha. Kemudian
pakaikan sarung dan juga baju kurungnya. Kemudian rapikanlah rambut, lalu julurkan ke belakang. Jadi rambutnya itu dirapikan terlebih dahulu, kemudian dijulurkan ke belakang. Kemudianlah dipakaikan kerudung. Dan juga yang terakhir, membungkus dengan lembar kain terakhir, yakni dengan cara menemukan kedua ujung kain sebelah kanan, kemudian ditemukan kepada kain yang sebelah kiri, lalu digulung ke dalam. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang sudah disiapkan. Sama ya, ini bisa menggunakan 3 kali ikatan atau 5 kali ikat. Untuk yang selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyolatkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang paling utama menyolatkan jenazah, yakni yang pertama seseorang yang diwasiatkan oleh jenazah. Bila jenazah si mayit sebelum meninggal ini mewasiatkan untuk yang menyolatkan si A. Jadi urutan yang pertama di soft pertama ini adalah orang yang diwasiatkan untuk kepada jenazah. Yang kedua ya ini ulama atau tokoh terkemuka di daerah lingkungan tersebut. Yang ketiga ya ini orang tua si jenazah dan juga seterus ke atas, bisa orang tua, kakek, nenek atau buyut dan lain-lain jika masih ada. Yang selanjutnya itu si anak dan juga si cucu si jenazah, anak dan cucu jenazah, itu urutannya. Yang selanjutnya keluarga terdekat dan juga tetangga-tetangga atau saudara-saudara famili, begitu. Syarat sholat jenazah yang pertama, syarat sholat jenazah ini seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar, kecil, dan juga suci badan, suci pakaian, dan juga suci tempat, dan juga harus menutupi aurat, dan juga tidak boleh ketinggalan yakni menghadap kiblat. Yang selanjutnya, jika jenazah laki-laki maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepala si mayit. Ini ketika jenazahnya laki-laki maka posisi si imam harus sejajar dengan kepala si mayit. Apabila jenazahnya perempuan maka posisi imam ini sejajar dengan perut si mayit. Kemudian jenazah diletakkan di arah kiblat, di depan kita, begitu. Dan juga kepala si mayit ini berada di utara. Jadi begitu. Kecuali jika melakukan sholat gaib, berarti tidak perlu begitu. Yang ketiga itu sunnah sholat jenazah. Sunnah sholat jenazah yakni mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Jadi setiap kali takbir disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang kedua yakni merendahkan suara atau menyamarkan suara. Jadi suaranya harus pelan seperti suara ketika kita sholat zuhur dan juga sholat asyar. Ini untuk sunnah yang ketiga yakni disunahkan membaca ta'awud terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya, banyak makmumnya. Jadi semakin banyak makmum itu semakin baik. Minimal 3 shaf. Jadi minimal 3 shaf. Jika lebih 3 shaf itu tidak apa-apa. Dan jika kurang dari 3 shaf, langkah lebih baiknya dibuat 3 shaf. Meskipun itu si makmumnya hanya berapa orang, disunahkan dibuat 3 shaf. Begitu. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama rukunnya niat. Bagaimana niatnya? Yaitu niatnya jika mayit laki-laki, yaitu niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu jika mayitnya laki-laki. Dan jika mayitnya perempuan maka ditambahi hadhihi dan juga yang ti itu tadi diganti tati. Seperti contoh usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian rukun sholat jenazah yang kedua berdiri bagi yang mampu. Jadi sama, jika mampu berdiri maka berdiri, jika tidak mampu berdiri
duduk, maka silakan duduk. Kemudian melakukan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan sujud. Jadi 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan sujud. Yang setelahnya, yang kemudian takbir pertama ini membaca surah Al-Fatihah seperti biasa, surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi, seperti mana membaca sholawat pada tahiyat akhir pada sholat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu. Kemudian untuk takbir yang ketiga yaitu membaca doa kepada si mayit. Jadi doanya apa? Yaitu doanya Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayit laki-laki. Jika mayitnya perempuan maka di akhiran hu tadi diganti ha. Seperti contoh Allahumma ufir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Begitu untuk takbir yang ketiga. Untuk takbir yang keempat ini membaca doa untuk kita semua. Jadi bacaannya untuk mayit laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Adapun untuk perempuan ini akhiran hu diganti menjadi ha. Ya ini Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian setelah membaca itu tadi, setelah takbir keempat, untuk mengucapkan salam diawali dengan menoleh ke kanan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tiba ke materi yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah. Adapun sunnah menguburkan jenazah yaitu menyegerakan jenazah, menguburkan jenazah. Jadi tidak boleh menunda-nunda. Begitu. Jadi sunahkan disegerakan. Yang kedua yaitu pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan di liang lahat. Jadi yang mengantarkan jenazah ini sebelum jenazah diletakkan, posisi benar-benar meletak menempel tanah, ini tidak dianjurkan untuk duduk. Jadi harus berdiri. Yang ketiga yaitu disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari binatang buas dan juga bau nantinya tidak bisa keluar. Kemudian yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi dengan liang lahat. Bagaimana contoh liang lahat yang benar? Ya ini seperti ini. Nah, seperti itu liang lahat yang benar tuh begitu. Kemudian apa cara mengubur? Kemudian disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat diawali dari arah kaki. Jadi diawali dari arah kaki. Jadi kaki dulu yang masuk begini, kemudian dulu kepala. Disunahkan bukan dari samping, tapi dari arah kaki begini. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama waktunya. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama apa? Nah ini ketika matahari baru saja tergelincir, baru saja muncul. Jadi alangkah sebaiknya tunggu sampai meninggi. Yang kedua itu matahari saat di tengah-tengah pas kita, atau saat panas terik matahari, atau pas waktu ketika sholat zuhur. Maka itu disegerakan sholatnya terlebih dahulu sampai condong ke barat. Kemudian yang ketiga itu saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Begitu. Urutan dan tahapannya untuk menguburkan jenazah yaitu jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Jadi jangan sampai tergesa-gesa diuncalong, nggak boleh. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur
dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Maksudnya gimana? Jadi yang tadi arah kaki terlebih dahulu kemudian kepala, atau bisa juga menggunakan jadi arah kaki atau arah sebelah mana, dimasukkan dari arah sebelah selatan begitu. Kalau kepala di utara maka memasukkan jenazah melalui selatan. Kemudian di dalam liangan lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring, posisi miring ke barat, ke kiblat, di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat begitu. Di atas lambung kanan bagian bawah maksudnya gimana? Jadi di sini, pas di sini, miringnya pas di sini, bagian miring. Kemudian pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah. Jadi di pipi dan kaki jenazah ini harus menempel kepada tanah begitu. Dan juga membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikat yang ada itu harus dilepas, disunahkan dilepas. Kemudian waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Adapun doanya ini begini: Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Bagaimana doanya? Ya ini doanya Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Artinya apa ya? Ini dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran atau tuntunan Rasulullah begitu. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat yang seperti tadi itu dan tali yang ada ini sudah dilepas, maka setelah itu keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah. Biasanya kan ada, kalau orang-orang biasanya menyebut bantal begitu. Bisa dimulai dengan memasukkan bantal-bantal, kemudian dilanjut dengan kayu-kayu seperti itu, kemudian diadani dan juga dikomati. Kemudian hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak melanggar kehormatannya. Jadi setelah, maksudnya gini, hendaklah meninggikan makam. Jadi makamnya tidak boleh pres dengan tanah yang awal, jadi harus ditinggikan. Minimal itu kira-kira sejengkal lah begitu. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Jadi begitu. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang doanya tersebut dipimpin oleh bisa tokoh ulama yang terkemuka di daerah kita, atau bisa diwakilkan kepada instansi terkait seperti biasanya orang desa itu mengenalnya mudin begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.